Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Salam sehat selalu. Hari ini kembali kita akan belajar satu tema yang sangat menarik yang perlu kita ketahui, yaitu bicara mengenai seks dalam pernikahan Kristen. Wow, satu tema yang sangat menarik yang perlu kita bahas. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara mengenai kehidupan atau pernikahan Kristen, ternyata kalau kita bicara mengenai seks di dalamnya, itu perlu kita bahas dan perlu kita pelajari. Haleluya. Karena memang ada sebagian orang kemudian berpikir dan berkata, Pak, kalau kita bicara mengenai seks, itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural, nggak perlu dipelajari. Berjalannya waktu seseorang kemudian menjadi dewasa, dia akan mengerti sendiri. Halo, saya mau bilang bahwa kalau kita bicara mengenai seks, itu ternyata bukan melulu bicara mengenai hubungan suami istri. Ternyata di dalamnya ada begitu banyak bagian-bagian yang bisa kita pelajari. Antara lain, yaitu fungsi seks dalam pernikahan. Kemudian ada dosa-dosa seks, penyalahgunaan seks. Ada lagi kita bisa mempelajari yang namanya romantisme dalam pernikahan. Karena romantisme bagian dari pernikahan. Kemudian prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi ada dasar-dasar firman yang perlu kita ketahui. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bahan diskusi kita, di awal ini ada dua pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang perlu saudara dan saya ketahui. Yang pertama adalah, dari mana pertama kali saudara mendengar informasi mengenai seks atau hubungan suami istri? Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah seks dalam sebuah pernikahan? Yang pertama kita bahas, dari mana pertama kali saudara mendengar informasi mengenai seks atau hubungan suami istri? Dari 100 orang anak muda yang saya survei secara pribadi, 80 orang berkata, saya pertama kali dengar informasi mengenai seks yaitu dari teman. Wow, banyak banget saudara. Kemudian 10 orang bilang bahwa saya mendengar dari media. Ya, dari TV, internet, dari film-film. Kemudian 6 orang berkata dari dunia pendidikan, saudara. Dan 4 orang berkata dari orang tua. 80% anak muda bilang mereka pertama kali dengar dari teman mereka. Yang jadi pertanyaan buat kita, ya kalau selama ini informasi yang kita dengar dari teman itu informasi yang benar. Kalau informasi itu informasi yang salah, berarti selama kita berjalannya waktu tumbuh menjadi dewasa, informasi seks yang kita dengar itu informasi yang salah. Halo? Ini penting untuk menjadi bahan perenungan kita. Kemudian dikatakan hanya 4 orang berbicara, saya dengar dari orang tua. Ini membuktikan bahwa peran orang tua belum maksimal. Iya, saya mengakui bahwa memang buat kita orang timur, budaya timur, buat bicara mengenai seks, khususnya dalam keluarga, menjadi sesuatu yang masih tabu, saudara. Bahkan orang tua tidak tahu kapan, di usia berapa, mereka harus mulai menginformasikan mengenai seks kepada anak. Ataupun mungkin orang tua tidak tahu caranya, bagaimana menginformasikan kepada anak. Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Ada satu contoh yang sering saya dengar, yang mungkin sangat mendasar, saudara ya. Katakanlah ada seorang anak kecil, seorang anak laki-laki dalam bertumbuh, dia sedang dimandikan oleh orang tuanya. Waktu mereka lagi dimandikan, kemudian biasa anak kecil, dia tanya sama orang tuanya, Pa atau mungkin Ma,
Aku mau tanya dong. Iya, apa? Ini namanya apa? Waktu lagi dimandiin, saudara. Orang tua pasti kaget. Terlintas di pikiran dan orang tua berkata begini. Oh itu namanya burung. Oh, kemudian terekam di pikiran. Oh, ini namanya burung. Berjalannya waktu, saudara. Dia mulai besar. Dia mulai merenungkan. Apa bedanya burungku dengan burung di udara, saudara? Haleluya. Ini jadi bahan perenungan kita buat orang tua, buat pasangan-pasangan muda. Kemudian yang kedua dikatakan, seberapa pentingkah seks dalam sebuah pernikahan? Jawabannya cuma 3, saudara. Penting, tidak penting, atau biasa-biasa saja. Tentu saja jawaban yang benar adalah penting. Yes, betul, penting. Kenapa penting? Kalau kita bicara mengenai seks atau hubungan suami istri, itu bicara mengenai pengalaman hidup yang terus-menerus kita lakukan, kita alami dalam kehidupan pernikahan. Jangan sampai kemudian hubungan suami istri atau seks menjadi sesuatu yang rutinitas, atau sesuatu yang membosankan, atau menjadi sesuatu yang menjadi paksaan, saudara. Yang mengerti katakan yes. Itu 2 hal yang mendasar yang menjadi bahan diskusi kita. Kemudian ada 2 hal juga yang menjadi tujuan kenapa kita belajar mengenai seks dalam pernikahan. Yang pertama, memberikan pengertian dan pemahaman bahwa hubungan seks setelah menikah itu sesuatu yang indah dan kudus. Artinya apa? Ada di bawah berkat dan anugerah Allah. Amin. Tetapi kemudian memberikan pengertian dan pemahaman bahwa seks sebelum menikah itu ada di bawah kutuk dan dosa. Sesuatu yang kotor dan najis di hadapan Tuhan. Ini penting perlu kita ajarkan secara dini kepada anak-anak kita. Satu firman menjadi ayat emas kita pada hari ini adalah Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ayat 27 saya bacakan. Demikian firman-Nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saudara garis bawahi, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan Allah. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kedua dikatakan, laki-laki dan perempuan itu yang beda hanya bahan dasarnya. Laki-laki itu dari debu tanah, perempuan dari tulang rusuk. Ya. Kemudian di ayat 28, Allah memberkati mereka, saudara. Lalu firman-Nya kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ayat ini menjelaskan ada satu penekanan. Diberkati dulu, baru boleh melakukan hubungan seks. Jangan pernah dibalik, saudara. Ini satu kebenaran yang mendasar. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kedua, tujuan kita mempelajari seks dalam pernikahan Kristen adalah memberikan penjelasan bahwa seks itu perlu dikomunikasikan, dibicarakan oleh suami istri secara terbuka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ternyata seks itu perlu dikomunikasikan, dibicarakan. Karena ada beberapa penyebab dari sebuah perceraian. Yaitu seks yang tidak pernah dikomunikasikan, seks yang tidak terpuaskan, seks yang tidak tersalurkan. Ini penting. Yang pertama, seks perlu dibicarakan. Bicarakan kepada pasanganmu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bicara do and don'ts. Kemudian yang suka atau yang dia tidak suka. Like or dislike. Ini penting. Kemudian seks yang tidak terpuaskan. Menurut sebuah survei,
5-10 tahun usia pertama dalam pernikahan, 20%, hanya 20% itu istri merasakan keindahan hubungan suami istri. Bicara klimaks atau orgasme, hanya 20%. 80%-nya mereka tidak pernah merasakan apa-apa. Wow. Kemudian katakan seks yang tidak tersalurkan. Ini banyak terjadi. Salah satu pasangan sedang memiliki hasrat untuk berhubungan seks, tapi tidak berani, malu, tidak tahu cara menyampaikannya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia uring-uringan, jadi bete dan sebagainya, dan nampaknya bisa menjadi panjang kepada hal-hal yang lain. Jadi hari ini kita baru kupas kulitnya, saudara, ya, mengenai tujuan untuk kita mempelajari. Kalau saudara ingin lebih tahu lebih dalam, kita kupas mengenai seks dalam pernikahan, saya akan lanjutkan di video berikutnya nanti, saudara, ya. Oke, puji nama Tuhan. Kiranya video ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Tuhan memberkati. Shalom.